kita highlight saja ya sambil tunggu teman-teman dari Ubang Mamat kira-kira datang ya. Jadi kita akan membaca outline-nya. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian jenis-jenis obat. Ya, obat itu apa saja sih? Kemudian kita juga harus tahu prinsip pengobatan. Kenapa harus dikasih obat? Apa perlu dikasih obat? Apa tidak perlu dikasih obat? Nah, di kampusnya mungkin nanti kita akan diskusi tanya jawab atau sharing dengan Pak Mamat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita juga harus tahu, kita juga sering ya minum obat dari dokter. Kita juga harus tahu mengapa sih kita harus melakukan pengobatan dengan obat. Ya, Bapak Ibu sekalian, obat-obatan sudah lazim digunakan oleh peternak dan banyak jenisnya. Di sini ada semua nih Bapak Ibu sekalian. Obat-obatan, obat itu ya banyak sekali. Kita kan nggak tahu nih, ayam kita ngorok, obatnya apa? Ayam kita mencret, diare, obatnya apa? Ayam kita bulunya berdiri, obatnya apa? Kan pada nggak tahu ya, umumnya ya, kalau yang udah lama tahu. Nah, oleh karena itu, kan ini pertemuan pertama yang selalu agenda kayak gini ya. Kalau memang nanti menarik, kita akan lanjutkan di bulan-bulan berikutnya, 1 atau 2 bulan yang akan datang, kita ingin silaturahmi lagi seperti itu. Nah, obat itu contohnya apa? Antibiotik. Antibiotik ini diberikan kepada ternak atau kita lah makhluk hidup yang sakit. Pengobatannya tidak boleh sehat, sesuai dengan petunjuk rata-rata 3 sampai 4 hari. Bapak Ibu biasanya dapat obat untuk kita yang sakit dari dokter biasanya berapa butir? Satu pack isinya 10 ya. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore sampai hari keempat ya, hari keempat satu. Jadi antibiotik itu pakainya tidak boleh berarti 3 hari berturut-turut dipakai. Itu baru bekerja. Ya, antibiotik ini dipakai untuk apa? Untuk kita yang sakit infeksius, bukan sakit kepala. Beda ya, kalau sakit kepala minum obat paracetamol sekali nggak apa-apa. Besok lagi, nanti nggak makan nggak apa. Tapi kalau kita sudah dapat resep dari dokter, isinya antibiotik itu ada tulisan biasanya di situ, habiskan, betul? Nah, itu sama aja, diternak pun harus begitu. Kenapa harus begitu? Nanti akan kita. Yang kedua, antelmitik. Antelmitik itu obat cacing Bapak Ibu sekalian. Kita di manusia itu biasanya dianjurkan 3-4 bulan sekali lah. Oke, obat cacing. Saya suka lupa, Bapak Ibu suka lupa? Lupa ya, nggak makan atau memang mahal juga ya, lumayan nggak makan. Selama itu kita sehat masih aman. Bedanya kalau di ternak itu wajib pakai. Kenapa? Karena di ternak itu pakan untuk ayam beli ke pakan. Ya, kalau ternak kambing paling nggak ongkos ngarit itu ada. Nah, kalau kita udah ngarit, udah beli pakan, masuk ke lambung ternak kita, ke pembolok ternak kita, kemudian dimakan oleh cacing, kita rugi apa? Rugi. Makanya 3 bulan sekali kita anjurkan untuk dikasih obat cacing agar pakan yang kita beli nanti akan maksimal jadi daging, jadi telur, jadi susu. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, itu kenapa harus dikasih antel. Ini ada Pak Putih ya, obat cacing ya? Ada. Di Pak Mama ada Pak ya? Ada. Ini obat cacing. Kemudian antiprotozoa. Antiprotozoa itu parasit Pak Ibu sekalian. Parasit protozoa itu antara lain kalau ayam itu misalnya diarenya keluar darah. Nah, ini yang peternak ayam tentunya sudah pernah dengar ya, atau ini sebenarnya 2 tahun yang lalu sampai 94 sampai 2000 itu nyaris tidak berak darah, diare darah, ya sudah. Kenapa? Waktu itu pakan itu dikombinasi dengan yang namanya antibiotik growth promoter. Obat itu dicampur. Tapi kemudian Indonesia dikomplain oleh dunia internasional. Kenapa? Nanti ini berbahaya buat yang mengkonsumsi ayam, yang mengkonsumsi telurnya, orang kan. Nah, kemudian dilarang. Larangan itu lama sebenarnya, semakin tidak akhirnya tahun 2000 tanggal 1 Januari 2020
2018 masih itu baru dihentikan. Artinya tidak boleh menggunakan antibiotik yang langsung dicampur di tangan, karena kan terus bisa dipakai. Nah, itu antara lain yang antiprotozoa. Ada juga kalau di hewan besar, di kambing, di sapi itu kasus-kasus kayak yang mudik, ya itu juga protozoa, parasit. Ada. Komedi namanya apa ya? Pak Antoy dari Romo sering pakai. Baik, maaf. Kemudian masalahnya apa? Banyak di antara kita, saya sendiri waktu belum masuk ke medium juga belum tahu mengenal obat-obat dan fungsinya untuk apa itu kita belum tahu. Jadi makanya di Rongkong TPS ini mungkin cukup berpengalaman, beliau pernah menjadi salah satu manajer di perusahaan kemitraan, jadi tahu persis obat-obat mana yang boleh digunakan, termasuk Bapak Ibu sekalian yang petani ternak, ya, ada konsultasi ayamnya kena apa, sakit apa, bawa cek sini, dan nanti di sini dibedah, kemudian diobati, disarankan pakai obat. Jadi nanti semua itu akan membantu Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat datang dari timnya Pak Anto ini ya, dari pasar. Silakan. Ya, jadi itu yang ingin kita perkenalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah praktek pengobatan kurang tepat. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, kita juga kadang-kadang sakit gigi, sakit diare. Kita minum bukan antibiotik tapi obat pencegah diare. Itu pakainya kan bisa 1-2 hari kawan. Tapi kalau kita pakainya antibiotik itu seperti yang saya sampaikan tadi, harus 3 hari. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, saya terlalu cepat atau terlalu lambat? Biasa? Aman? Baik. Kita lanjutkan. Kemudian ada juga yang namanya antimikrobial resisten. Tapi sekalian, kalau ini dilanjutkan penggunaan obat tidak terkendali, tidak sesuai dengan ketentuan, prediksi dari WHO dan FAO itu grupnya di PBB ya, tapi saatnya dari PBB itu tahun 2050 katanya ya, prediksinya. Kalau itu dilanjutkan, maka kematian terbesar itu bukan karena jantung, tapi karena obat yang diberikan tanpa menggunakan antibiotik. Jadi bahaya ya. Bahaya itu perlu kita kelola sehingga menjadi tidak berbahaya lagi. Ya, caranya diskusikan dengan ahli. Itu namanya AMR 2050, diprediksi berbahaya sekali yang namanya obat, makanya dilarang dari sekarang penggunaan obat yang tidak tepat sasaran. Makanya setiap penggunaan obat harus didampingi oleh ahli. Waktu ini ahli. Tadi saya diajak beliau untuk melakukan penanganan pertolongan terhadap kambing goyongan saya. Goyongan. Selamat kayak kambingnya ya. Alhamdulillah. Atau sudah pernah menolong kambing yang sudah lama mau mati, jual gak laku, tapi kemudian ditolong dengan pengalaman beliau, kambingnya sembuh baik, sembuh ya. Harganya berapa tuh di kambing ini? Udah menang 6.000, karena memang udah mau mati. Sekarang masih ada, sudah dijual. Ya, jadi yang seperti itu kadang-kadang karena kita belum mengenal pengobatannya fatal. Tapi untuk beliau-beliau yang sudah mengenal pengobatannya akan bisa diselamatkan. Itulah informasi penggunaan obat. Kalau salah. Kemudian efeknya apa sih kalau kita salah atau benar menggunakan obat itu? Penyakit tidak kunjung sembuh. Kira-kira benar apa salah kalau menggunakan obatnya? Kalau tidak sembuh-sembuh berarti salah. Kemudian memicu resistensi obat golongan tertentu. Kalau kita menggunakan obat tidak sesuai dari Bapak Ibu sekalian, dapat obat dari dokter, dipakai, harusnya 3-4 hari, dipakai 1 hari. Itu kita udah merasakan dari pakai. Ternyata tidak kita minta tanpa diduga 3 bulan yang kemudiannya kita sakit yang sakit. Obat itu sudah tidak menggunakan. Jadi yang
Kenapa harus dihabiskan? Biar nanti siklusnya selesai. Jadi kita nanti mengenal antibiotik itu sampai mati. Ya. Nanti setelah mati otomatis dia tidak resisten. Waktu-waktu diberikan lagi masih mati. Gitu. Meningkatkan resistensi pada manusia. Ya, tadi yang saya sampaikan itu pada manusianya. Demikian juga pada waktu obat itu dikonsumsi oleh hewan. Hewannya resisten dimakan oleh manusia, manusianya itu resisten. Misal, obat diberikan bentuknya sulfa kepada ayam karena ngorok. Nah, setelah 1 hari ayamnya nggak sembuh, namanya antibiotik itu nggak bisa instan. Biasanya 3-4 hari baru kelihatan reaksinya. Karena nggak sembuh dihentikan. Berarti paracetamol. Karena paracetamol itu fungsinya analgesik, antipiretik. Jadi reaksinya cepat, tapi sebenarnya bukan membantu menghilangkan rasa sakit mau makan. Nah, tadi yang sulfanya itu dihentikan, menimbulkan resistensi di kemudian hari. Waktu-waktu ayam sakit berat dikasih sulfa menjadi tidak. Nah, seperti itu nanti diskusikan dengan Pak Mufti, obat apa yang kira-kira bisa. Kalau Pak Mufti banyak sekali, dipilihkan Pak Mufti. Nah, apa itu obat? Obat adalah semua zat kimia, hewani, nabati dalam bentuk dosis yang layak untuk menyembuhkan. Jadi tidak boleh berlebihan, tidak juga boleh kurang, harus pas. Meringankan atau mencegah penyakit berikut gejala. Kalau diberikan tepat, sesuai dengan takarannya, sesuai dengan waktunya, insya Allah penyakit pada ternak kita akan. Nah, bahan yang digunakan itu apa? Bapak Ibu sekalian, bahan untuk obat-obatan sampai saat ini yang paling banyak adalah bahan-bahan kimia, paling praktis, ya, paling simpel dan banyak tersedia. Tapi jangan lupa di negara kita ini negara yang kaya raya, gemah rifat loh, jinawi. Bapak Ibu sekalian dan percaya ya Bapak Ibu bahwa kita itu memang kaya raya. Bapak Ibu ada yang pernah ke Korea atau ke Jepang? Paling nggak pernah dengar ceritanya lah ya. Di sana obat-obatan herbal yang paling terkenal apa? Ginseng. Apa lagi? Apa lagi? Jadi kalau di sana itu obat satu-satunya herbal, ya ginseng. Sebenarnya kalau kita secara ilmiah gitu, ginseng itu apa sih formulanya? Sehingga kok maju banget dia lagi. Jadi pintar-pintarnya orang Korea, orang Jepang untuk meningkatkan image negaranya karena satu-satunya yang bisa diproduksi dengan banyak ginseng. Makanya dia meneliti sampai ginseng itu ya, saya datang ke labnya pemerintah itu satu kali pengobatan isinya sekitar 24 biji, harganya 7 juta sampai 12 juta untuk stamina, untuk menghilangkan semua penyakit. Nah, di sana itu yang namanya ginseng yang dijual pemerintah itu peliharanya kira-kira kalau Bapak Ibu teman berapa lama ginseng itu dipelihara? Kita bertahun-tahun, kita tahun Bu, 2 tahun, 3 tahun, lebih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun Bapak Ibu. Jadi untuk memelihara ginseng yang super yang didapat validasi dari pemerintah tanda tangan itu 7 tahun. Bapak Ibu sekalian bayangkan 7 tahun itu kita pelihara anak kita demam, sakit atau musik, nah ya, yang peternak nih. Kalau pelihara kira-kira ternaknya itu 2 tahun itu mulus, sehat semua atau ada yang sakit? Ada yang sakit. Bayangkan kalau pelihara ginseng 7 tahun itu kira-kira mulus semuanya menjadi ginseng super atau banyak yang bermasalah, mati, layu dan lain sebagainya. Banyak kendalanya ya, bisa dibayangkan. Makanya harga ginseng yang tadi saya bilang 7 sampai 12 juta untuk 24 butir itu kira-kira menempati 20% atau 80%-nya. 20%. Jadi kebanyakan yang reject. Yang reject itu mana? Anda pernah dengar kopi ginseng, susu ginseng harganya 5.000, 10.000. Kira-kira itu pakai yang super apa yang reject?
bukan saya yang bilang ya. Gitu ya ceritanya. Dimian itu ya kalau kita cek apa sih yang membuat dia itu mahal, membuat dia itu bermanfaat adalah kandungan saponin. Baru sekalian kandungannya saponin. Nah, saponin itu ya kalau kita berkeliling ke apa saja tanaman yang mengandung saponin. Bapak Ibu, salah satunya pasti kita. Saponin ada di kuning, terus jahe, terus daun singkong. Bapak Ibu sekalian yang semua ada di warung Padang, ada di warung Paket, kandungannya juga saponin, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak perlu pusing-pusing nyari ginseng ke warteg aja beli makanan udah ada ginseng. Ada saponinnya, Pak. Kandungannya sama dengan ginseng. Tapi karena di sana satu-satunya produksinya itu ginseng, makanya tingkatkan image-nya menjadi obat dewa. Padahal di sini obat rakyat, makanan rakyat yang paling murah tidak kandungannya ginseng. Coba kalau itu dikelola dengan lebih baik, yang sekarang sudah kelihatan baik adalah telur ya, kunyit dan jadi ekstra kunyit, kemudian apa lagi jahe, ginger apa gitu ya. Masuk di media ada namanya ginger tol, Bapak Ibu sekalian. Kalau perlu penghangat di ayam yang masih kecil ya, ada ginger tol itu juga. Kandungannya jahe sama sodium. Itu bagus sekali untuk menangani ayam-ayam muda dan ayam yang kena kasus kubur. Jadi Bapak Ibu sekarang jelas ya bahwa di Indonesia itu yang namanya herbal banyak. Cuma masalahnya apa? Kita nenek-nenek kita paling pinter dan biasa dari dulu konsumsi jamu, iya kan? Dari dulu masuk kami jamu, diare jamu. Jadi sebenarnya kita dari dulu sudah memenuhi herbal. Cuma Bapak Ibu sekalian, herbal itu apakah aman 100%? Aman, tapi tidak 100%. Ya Bapak Ibu sekalian, ini juga perlu kita sadari. Saya juga baru sadar Pak Ibu. Jadi kalau pengguna herbal tidak sesuai dengan katakan, ada organ kita yang bekerja keras. Apa itu? Ginjal. Makanya kemudian kita Indonesia itu bikin aturan tentang adanya obat herbal bersertifikat. Yang pernah dengar ya? Kemudian nanti dikasih registrasi, nah obat itu sudah diukur Bapak Ibu sekalian, kandungannya apa, berapa konsumsinya, tingkat keamanannya. Nah, ini Pak, ini tersedia obat-obatan herbal untuk hewan. Ya, itu ada semua. Ada juga yang kandungannya apa Pak? Yang di asam urat itu, yang untuk ayam jago itu. Oh ya, obat-obat untuk manusia itu. Itu ada, ternyata untuk ayam jago juga bagus. Waduh, itu Pak, saya tanaman apa ini? Wonosobo. Ya, itu banyak dipakai di herbal. Dan itu sudah diukur. Kebalikan itu makanan. Ini obat yang biasanya digunakan oleh pasangan muda dan pasangan yang sudah sepuh tapi ingin kuat. Pimpinela. Pimpinela itu bahasa Wonosobonya Purwaceng. Purwaceng pernah dengar ya? Purwaceng itu ternyata obat yang bermanfaat sekali, bahan yang bermanfaat sekali, dan ini dia sudah diolah menjadi bahan untuk herbal. Nah, yang pertama itu bagus untuk stamina. Apa perbedaannya sih antara obat kimia dan alami, obat herbal? Jadi kalau obat-obat kimia itu untuk memicu terjadinya memicu terjadinya resistensi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau penggunaannya kurang tepat ini dapat menimbulkan resistensi. Ya, itu kimia. Sedangkan kalau obat herbal itu relatif aman, selama kan tidak terjadi, selama itu tidak berlebihan, salah. Saya minum dulu Pak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu sekalian juga minum. Pak Anton ini. Ya.
Pas sudah jadi itu kita kombinasikan dengan obat lainnya, itu namanya dioplos biasanya ya. Obat-obatan antibiotik yang berbeda kandungannya mungkin maksudnya ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan yang sangat bagus dan di lapangan ini banyak sekali. Dan kita perusahaan obat itu sangat menguntungkan sebenarnya dengan penggunaan obat-obatan. Karena obat itu banyak, campur, ini jadi banyak. Tapi kita sikapi dengan bijak Bapak Ibu sekalian ya, bahwa tadi yang awal kita diskusikan adalah tentang resistensi antibiotik. Jadi obat yang dibikin perusahaan itu umumnya sudah hasil riset. Jadi obat jadi ada mereknya, ada brandnya di situ, ada fungsinya. Ini untuk pencernaan, untuk pernapasan, untuk stimulus, ya, itu sudah ada. Jadi sebenarnya cukup dari bahan itu saja untuk pengobatan itu. Cukup dari bahan merek obat. Tapi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang terutama untuk di hewan besar ini, hewan, ya, kasus yang terakhir kita paling populer adalah PMK kemarin, penyakit mulut kuku. Mulut kuku itu sebenarnya penyakit virus, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu kalau yang namanya virus itu sebenarnya tidak ada obatnya. Ya. Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk virus. Tapi menangani PMK, penyakit mulut kuku itu bisa apa enggak? Bisa, Bapak Ibu. Jadi ini sambil saya timbang dulu Pak Anto ya. Kasus penyakit mulut kuku itu biasanya ayam, sapi atau kambingnya depok, lemas. Yang perlu diselamatkan sebenarnya apa? Dia itu harus mau makan, mau minum. Mau makan, mau minum. Apa yang membuat mau makan, mau minum? Pertama adalah dia tidak selalu merasakan sakit. Jadi dikasih obat, itu bukan antibiotik ya, obat itu belum tentu antibiotik. Obat yang fungsinya mengurangi rasa sakit, mengurangi demam. Itu namanya analgesik antipiretik. Biasanya kandungannya paracetamol. Paracetamol itu di masyarakat pasti kenal banyak. Kalau di media sudah ada produknya yang khusus untuk menangani PMK itu apa? Oh, Medipilon. Medipilon. Ya, Medipilon itu kandungannya tadi untuk analgesik, antipiretik, mengurangi rasa sakit dan menurunkan panas. Itu yang pertama. Kalau kambing atau sapi dia sudah merasa enakan, Bapak Ibu sekalian mungkin sering minum obat-obatan bodrek misalnya, kalau pusing minum apa namanya itu Sanul gitu misalnya ya, itu biasanya badannya enakan, tapi itu bukan untuk obat, itu untuk mengurangi rasa sakit dan mengurangi demam. Dengan dikurangi rasa sakit dan demamnya, badan kita lebih enak. Kita mau makan, mau bergerak, tapi nafsu makannya masih kurang, berarti masih ada yang kurang nih, ya kan? Bagaimana agar nafsu makannya ditambah lagi? Misalnya kalau di hewan besar suntik B-kompleks. B-kompleks itu untuk meningkatkan nafsu makan. Jadi sudah demamnya berkurang, rasa sakitnya berkurang, mau makan. Nah, itu baru satu perlakuan pernah mau makan. Kalau udah pernah mau makan, insya Allah ini sembuh. Kuncinya itu mau makan, mau minum. Tapi apa? Biasanya kalau pernah mengalami gangguan kesehatan, bakteri ini udah masuk. Nah, bakteri ini kita perlu antisipasi dengan antibiotik. Jadi antibiotik di kasus PMK itu fungsinya bukan mengobati PMK, tapi mencegah terjadinya infeksi sekunder. Infeksi sekunder itu penyakit bawaan, penyakit yang terinfeksi karena kondisi lagi kurang bagus. Biasanya kalau di rumah mama ini paling populer gunakan adalah Simok Pak ya, Simok. Nah, kalau di kombinasi yang seperti tadi itu, analgesik, antipiretik, vitamin, ATP, dan antibiotiknya satu, boleh. Karena antibiotiknya satu. Beda lagi kalau kasusnya misalnya antibiotiknya Simok, kandungannya amoksisilin, ditambah lagi kombinasi karena kurang manjur, merasa itu ingin lebih cepat sembuhnya,
kandungnya gitu. Ditambah lagi medoksi, kandungnya oksitentrasitin. Boleh nggak Pak? Hah? Gimana Pak? Jimok ditambah medoksi. Boleh untuk meninggalkan omset ya. Boleh tapi nggak. Jadi yang jual obat seneng Pak. Tapi sebenarnya beda. Medoksi itu oksitetrasiklin, kalau jimok itu amoxicillin. Digabung boleh nambah omset. Tapi meningkatkan kesembuhan nggak? Tidak. Bapak Ibu sekalian, saya penjual obat, tapi saya hidup. Tapi kita tanamkan kita ya. Tapi kita juga tidak berharap seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena satu boros. Yang kedua khawatir terjadi resistensi atau overdosis. Itu. Jadi kita mengajak Bapak Ibu sekalian mau dapat obat dari dokter hewan untuk mengobati ternak, dapat dari dokter manusia untuk mengobati Bapak Ibu semuanya, ikuti anjuran. Ya, karena ini tadi saya sampaikan bisa berbahaya kalau kita tidak tepat sasaran. Kita dengan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di sini sudah dibuka dengan Pak Mesti di Kolomang dengan Pak Anto. Jadi bukan mereknya tapi jangan ambil yang kita lobby. Setelah 3 sampai 4 kali hebat tadi ya, kita ada Bupiamin, ada Rifamison, ada Rifamid. Biasanya Levamid, ada juga Womzol bonus ya. Womzol bonus ada ya. Ini ya Pak ya. Nah, hebat tadi. Kalau di ayam ada apa saja? Womzol ya. Ada Womzol, ada Permison. Nanti nomor 2 yang tadi saya jelaskan kalau berak berak darah. Ini sekilas-sekilas saja, ini obat dari Pak bisa ada. Oke. Saya rasa waktunya bagi hadiah lagi kayaknya. Hadiahnya biar cepat habis. Setuju nggak Pak? Iya. Setuju? Pilih yang mana kira-kira? Payung? Payung lagi? Payung lagi Pak? Ayo silakan payung lagi, nomor yang beruntung ini silakan. Jadi kalau saya ngomong ini kayaknya banyak nggak senengnya ya. Nunggu hadiahnya itu jadi ngomongnya jangan banyak-banyak, hadiahnya yang banyak. Setuju nggak? Ayo silakan diambil dari WRT. Ambil WRT silakan. Dibuka Bu, dibacakan. Nomor 12. 12. Pak Rizky. Mas Rizky, wah dulunya di depan dapat hadiah. Silakan maju Mas Rizky. Mas Tiawan silakan hadiah Mas Tiawan. Ayo. Kelihatan aku dari sini Mas, biar tahu dianya kelihatan. Terus ya, bentar nih, lihat. Oke, 1, 2, Jangan. Kalau pakai Pak. satu lagi hadiahnya. Nggak pakai. Tambah lagi aja. Biar nanti ngomongnya sedikit tapi hadiahnya banyak. Ini 7. Berat. Ini apa ya? TV kayaknya jadi. TV bukan ya? STB. Oh, TV. Saya ambil ya Pak. Iya. Nomor 11. Sebelah dibacakan. Ronas. Artinya Pak Gianto. Wah, Pak Gianto dari Bu RT, silakan Bu RT serahkan. Aku Mas. Hadiahnya berapa? Beda orang Pak. Silakan itu hadiahnya diserahkan lagi ya. 1, 2, 3.
Bagi honor. Terima kasih waktunya Pak Umar. Sebelumnya tadi sudah dikenalkan di depan, mungkin biar lebih teringat lagi Pak ya, lebih terkenang lagi juga. Perkenalkan, nama saya Setiawan, saya dari PT Medion. Kebetulan area kerja saya di wilayah Klaten, Boyolali, Wonogiri juga. Mungkin nanti dari bapak-bapak ketika ada kendala ternaknya Pak ya, ternaknya nanti ada masalah bisa lewat Mas Mufti juga nanti disampaikan. Saya juga orang lapangan Pak, jadi kita langsung ke lapangan untuk menangani masalah-masalah di peternakan itu Pak. Nah ini tadi udah panjang lebar juga disampaikan Pak Umar kaitannya dengan obat-obat herbal ya Pak ya. Nah itu tadi sudah disampaikan juga Pak Umar, bedanya obat herbal sama jamu itu apa. Kalau jamu itu kan ya kita kalau buat jamu Pak, Bu, yang mungkin ibu-ibu yang mulai yang paling yang kunyit apa diparut, diperas, nanti kita aplikasikan langsung itu Pak ya. Tapi kalau yang namanya obat herbal itu dia obat dari tanaman herbal tapi dia yang terstandar atau terverifikasi. Jadi itu diambil dari zat aktif atau zat yang tujuannya kita gunakan untuk pengobatan. Nah ini melanjutkan penyampaian Pak Umar tadi, ini adalah macam-macam obat herbal dari Medion. Nah ini ada banyak macam Pak. Kita dari 2014 kalau nggak salah Medion sendiri itu udah mulai concern untuk pembuatan obat-obat herbal. Jadi ini dulu awalnya juga untuk ayam aja, tapi sekarang juga sudah merambah ke obat hewan-hewan besar seperti sapi, kambing gitu. Ini ada macamnya. Untuk yang diunggas ya ini seperti Pitera Pak. Pitera ini dia penggunaannya untuk yang tadi digunakan sebagai pengganti antibiotik. Nah antibiotik itu ini berarti kan dia untuk menangani kasus-kasus bakterial ya, kasus-kasus penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian ada kumafit. Kumafit ini kalau mengambil kata depannya itu udah kandungannya salah satunya adalah kurkuma Pak. Kurkuma dan vitamin ya. Tujuannya ini untuk suportif ke ayam. Kemudian tadi disampaikan Pak Umar juga sudah disinggung jinjertol. Ini ngambil dari kata latinnya itu jinjer itu jahe dan sorbitol itu kalau di ayam itu sebagai penghangat di ayam-ayam muda, karena kan dia ayam itu di broiler tadi disinggung. Kalau broiler itu kan beda sama kayak ayam kampung Pak ya. Ayam kampung itu kalau netas nanti masih bisa misalnya diasuh sama ibunya sampai umur besar ketika dia udah bisa cari makan sendiri gitu. Nah ini kalau di ayam-ayam broiler itu kan masih butuh dipanaskan. Nah ini supportnya adalah dari tanaman herbal ini gitu. Kemudian ada Fastbrew. Fastbrew ini kegunaannya untuk broiler Pak ya, untuk pertumbuhan. Pas itu cepat, brewnya itu broiler, jadi itu ngambil katanya seperti itu. Ini salah satunya Pak ya. Kemudian yang mungkin yang ini saya sampaikan yang agak unik lagi, Amotro. Amotro itu, nah ini Amotro ini bisa kita aplikasikan ke kandang-kandang ini Pak, nggak cuma di ayam, itu bisa ke sapi, bisa ke kambing, atau ke hewan-hewan lain kayak ini. Amotro ini aplikasinya bisa disemprotkan, bisa dicampur dimakan. Nah kegunaannya apa? Dia untuk mengontrol amonia Pak, mengontrol amonia dipak, dan dicampurkan di pakan atau langsung kita aplikasikan semprot di bawah kandang seperti itu Pak. Ini Amotro. Apa Pak? Singgung yang tanaman dari Wonosobo itu Pak. Kalau bahasa latinnya adalah Chitinella Pak. Jadi dia itu
menaikkan. Berwacang. Nah seperti itu Pak ya. Jadi dia gunanya untuk menambah stamina, menambah tenaga karena memang tujuannya ayam-ayam hobi ini kan kalau ada komunitasnya kan dia kan rutinannya bisa diadu seperti itu Pak. Kemudian yang di hewan-hewan besar ini kita ada Mastiff Breed, ada Digespit juga Pak. Nah Mastiff Breed ini kalau di kambing atau di sapi yang peruntukannya digunakan sebagai hewan penghasil susu Pak ya, penghasil susu. Nah ini untuk mengatasi masalah-masalah mastitis. Kalau di Panto kambingnya untuk pembentukan atau breeding Pak biasanya Menemukan breeding, pembesaran ya Pak. juga tiga. Kalau di breeding itu kan juga memerlukan susu Pak ya, maksudnya itu kan vital juga Pak ya untuk kambing-kambing muda ya, dari susu indukannya kan. Kalau nanti kendala misal susunya produksinya kok nggak bisa banyak sehingga kendala sampai atau kebagian itu kan, nah ini bisa jadi itu adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mastitis Pak, mastitis yang subklinis. Dia nggak kelihatan sakit, cuma memang mempengaruhi ke produksi susu. Makanya kita produksi juga untuk treatment ke mastitisnya ini mastitis. Kemudian Digespit itu juga salah satu produk herbal kita yang tujuannya tadi kalau ini kan kandungannya kimia ya Pak ya, Primicibolus ini kimia, dan nanti kita juga sudah ada Pak, nanti kalau memang bapak-bapak sekalian membutuhkan yang saya maunya yang herbal mungkin bisa menghubungi Mas Mufti. Kita punya namanya Digespit, itu mengatasi mencret seperti itu Pak, atau penyakit-penyakit yang mempengaruhi ke saluran pencernaan baik kambing maupun sapi. Ini Maxipik, Maxipik ini produk premium kita Pak. Kebetulan memang ini baru kita peruntukkan di ternak babi. Ini campur pakan tujuannya untuk menaikkan atau mengoptimalkan pertumbuhan dagingnya. Makanya ini baru kita ada, nanti selanjutnya kita juga ada produksi untuk sapi maupun kambing. Mungkin nanti kalau udah test market atau sudah launching kita bisa ketemu dengan bapak-bapak sekalian. Makanya harapannya juga pertemuan kali ini bisa berlanjut ya Pak ya. Berlanjut, nanti juga ada informasi terbaru yang bisa kita sampaikan. Ini sudah ya Pak ya, nanti juga Pak Umar. Ini prinsip pengobatan Pak ya. Nah, prinsip pengobatan tadi mungkin saya singgung sedikit lagi Pak ya, terkait jenis obat sesuai dengan penyakit. Makanya penting Pak, jenis obat sesuai dengan penyakit. Kita nggak bisa menduga-duga sakitnya apa, atau istilahnya kalau ini ilmu titen Pak ya, biasanya seperti ini tuh sakitnya gini, diobati seperti ini. Baiknya sih dari bapak-bapak sekalian nanti yang dekat dengan mantri hewan atau teknisi-teknisi peternakan lain nanti bisa, atau melalui poltrinya Mas Mufti bisa disampaikan ada kendala apa. Jadi nanti mungkin seperti saya atau kita juga ada tim Pak dari dokter hewan Adi juga yang hewan besar juga, nanti kita bisa bantu kunjungan langsung ke kandang. Kita istilahnya kita diagnosa dulu Pak, kita diagnosa sehingga nanti kita juga bisa membuatkan resep sesuai dengan sakitnya. Jadi kita jangan sampai kita salah mengobati, karena nanti tadi disampaikan Pak Omar, kalau kita salah mengobati itu juga ada resistensi ke ternaknya, dan juga nanti kan menimbulkan residu ke hasil olahan hasil produksinya seperti daging atau telur gitu Pak. Kemudian juga obat harus mampu mencapai target organ. Nah ini pentingnya tadi diagnosa itu Pak. Jadi mencapai target organ itu kaitannya dengan nanti kita penentuan dosisnya Pak. Nah harapannya juga bisa kita koordinasikan ya Pak. Kemudian obat tersedia dalam kadar yang cukup, ini masih kaitannya dengan penentuan dosis yang tepat. Nah obat berada dalam waktu yang cukup. Nah ini tadi Pak disampaikan Pak Umar, kalau pengobatan ada yang kita kan kalau hewan ada yang paling nggak 3 hari berturut-turut Pak, pagi siang sore pagi siang gitu. Atau kalau yang menggunakan obat-obat long acting sekali injeksi nanti kita evaluasi untuk ulangannya paling nggak 3 sampai 5 hari setelah melakukan injeksi. Ini
dari saya menambahkan yang sudah disampaikan Pak Umar ini cukup Pak. Barangkali ada pertanyaan atau dibuka sesi pertanyaan lagi Pak. Ya. Untuk hadiahnya masih banyak, nanti bisa dari Pak Umar yang menjawab atau saya juga bisa. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menginjak sesi pertanyaan dan pembagian hadiah, ini juga salah satu indikasi buat kami ya, saya dan Pak Setiawan, ini dibayar kalau ini ada tulisannya ini, Pak. Jadi untuk ibu-ibu yang cantik dan bapak-bapak yang ganteng ini nanti bapak-bapak ngisi untuk Pak Setiawan, ibu-ibu itu ngisi untuk saya ya. Jadi silakan ya masuk ke Google, nanti ketik http://bit.ly angkat evaluasi ceramah. Ketik seperti ini tulisannya persis ya. Jadi nanti setelah diketik itu nama Bapak Ibu sekalian akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah ini nanti sebagai absensi Bapak Ibu sekalian bahwa saya nama Mas Setiawan sedang bekerja di sini untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan dibantu ya Bapak Ibu sekalian.